Ustazah, apa yang harus dilakukan atau zikir apa yang dibaca untuk melembutkan hati anak perempuan yang belum mau berhijab, suka menunda-nunda sholat dan tidak mau membantu pekerjaan rumah sementara ibunya sedang sakit? Ustazah, bagaimana hukumnya jika wanita yang sedang haid masuk ke dalam masjid? Jika sedang haid sebaiknya duduk di dalam atau di luar untuk mendengarkan kajian? Untuk perempuan yang sedang haid ada 7 hal yang dilarang, 4 disepakati, 3 tarik ulur. Tarik ulur tuh maksudnya berbeda pendapat gitu ya. 7 hal yang dilarang untuk wanita yang sedang haid, 4 disepakati. Apa saja yang disepakati? Tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh tawaf, dan tidak boleh melakukan hubungan intim, itu sepakat semuanya. Yang 3 tarik ulur, saya berbeda pendapat di situ. Yang pertama memegang atau menyentuh Al-Quran. Kalau saya mushaf ini nggak berani kalau lagi haid. Mushaf itu murni pure Al-Quran ya. Imam Syafi'i berpendapat kalau mau menyentuh Al-Quran, menyentuh mushaf itu wudhu, bersuci dari hadas kecil. Enggak punya wudhu saja Imam Syafi'i enggak boleh nyentuh ini, apalagi kalau sedang haid. Makanya untuk mushaf enggak boleh, tetapi untuk terjemahan dibolehkan. Jazakillah. Itu yang pertama ya. Yang kedua, membacanya, mengeluarkan huruf Al-Quran itu untuk perempuan yang sedang haid diusahakan tidak, kecuali kalau rutinitas dia membacanya. Contoh, dia guru ngaji atau dia belajar ngaji, setiap habis maghrib dia ngajarin anaknya ngaji, setiap habis maghrib, dan itu rutin. Atau setiap habis subuh dia murojaah, tiap habis subuh dia rutinkan itu, maka dia boleh membacanya. Tapi yang enggak rutin diusahakan tidak. Kadang-kadang godaannya kalau lagi haid pengen ngaji gitu ya, pas sudah selesai haid mah enggak juga gitu. Itulah ya godaannya begitu. Terus tadi ya, jadi memegang, membaca. Yang ketiga berdiam di masjid, ini yang tarik ulur. Ada yang mengatakan kalau berdiam di masjid tidak boleh, tetapi kalau lewat saja gitu, lewat saja itu tidak apa-apa. Nah, terus bagaimana kalau dia aman? Dia aman bisa menjaga haidnya, tidak netes di masjid gitu ya. Mungkin dia bisa hadir di pengajian tetapi tidak berlama-lama gitu. Kalau saya dulu waktu masih haid itu, kalau lagi haid itu saya ngajarnya di dekat ini nih, dekat pintu. Jadi di settingnya begitu, di dekat pintu. Kalau ada apa-apa ndak membahayakan, tidak apa ya, tidak nembus darahnya dan seterusnya. Itu yang 3 ya, 3 tarik ulur tadi. Kalau yang 4 disepakati, sholat, puasa, tawaf, melakukan hubungan intim itu nggak boleh gitu ya, 4. Yang 3 itu membaca, menyentuh, membaca, dan berdiam di masjid. Ada yang mengatakan masuk ke masjid boleh, cuma sekedar sebentar, bukan berlama-lama gitu ya. Tapi kalau berlama-lama tidak dibolehkan. Atau misalnya mohon maaf tidak ada tempat untuk kegiatan TK, TPA kecuali di masjid gitu. Maka ada yang mengatakan karena itu kerjaan dia setiap hari, maka ada yang berpendapat dibolehkan. Demikian, wallahu a'lam. Kemudian assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, saya baru mulai hijrah. Doakan istiqomah, amin. Nah, perubahan saya ini ternyata membuat saya dan 2 teman saya menjadi asing. Mereka merasa saya berbeda. Saya harus bagaimana Ustazah? Mereka menjauhi saya dan saya pun tidak berusaha reach out mereka. Oke, gini. Kalau kita berubah itu sudah otomatis orang mengatakan kita udah nggak asik lagi deh gitu. Biasanya kan hangout bareng, nongki bareng, rumpi bareng, tiba-tiba kita gitu berubah. Nanti Allah filter tuh, Allah saring teman-teman yang layak buat kita siapa saja.
Selama mohon maaf, selama mereka tidak mengganggu kita, kita jalin silaturahim lewat WA boleh, lewat chattingan macam-macam media sosial boleh. Tapi kalau mereka udah ngajak dugem lagi yuk gitu misalnya, atau melakukan yang lain-lain gitu ya, enggak gitu. Dia akan menjaga dengan sendirinya, itu difilter tuh sama Allah dengan sendirinya teman-teman kita yang baik. Jangan pernah merasa sendiri ya, orang hijrah banyak kan prosesnya juga susah. Banyak kok teman-teman yang akan support kita ketika kita hijrah. Memang ada yang mulai meninggalkan, apalagi yang dulunya biasa dugem ya. Padahal kalau udah tua juga kita dugem kan, duduk gemeter juga gitu. Jadi nggak usah dugem lah sekarang. Nanti kalau udah tua kita juga dugem ya, duduk gemeter gitu. Jadi jangan merasa sendiri lah gitu ya. Teman-teman hijrah di masjid ini kan banyak ini, yang baru hijrah, yang baru ngaji, baru pakai jilbab. Mereka punya rasa yang sama kok, kayak terasing, kok udah dianggap nggak asik lagi, nggak apa-apa gitu. Yang penting kita tidak memutus hubungan ya, tetap baik-baik saja begitu. Assalamualaikum Bu Fatia Syamira, bagaimana menghadapi keluarga yang toksik sifatnya agak sulit ditinggal? Agak sulit yang tinggal di lingkungan kita dan tidak bisa dihindari. Oke, kalau punya keluarga toksik gitu, usahakan tidak berlama-lama di rumah. Misalnya ngekos, misalnya aktivitas kita banyak, misalnya ya contoh maaf, ada aktivitas sosial, ada arisan, ada gitu. Kenapa? Namanya juga racun, di rumah tuh ada racun gitu. Kalau di rumah ada racun, even kita sudah nutup pakai masker, kadang-kadang racunnya masih bisa tercium atau terhirup. Mau tidak mau harus keluar dari rumah itu, entah itu ngekos, entah itu nyari tempat lain gitu ya, yang bisa membersihkan kita dari racun-racun di rumah. Syukur-syukur ya, pangeran berkuda yang menjemput kita bisa membersihkannya gitu. Kalau pangerannya justru bawa racun yang banyak, gimana, repot itu. Jadi memang harus keluarlah gitu ya, bertahap ya, meninggalkan rumah tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat, hadir di pengajian, kegiatan sosial dan seterusnya, mungkin bisa mengurangi racun-racun toksik yang ada di lingkungan kita di rumah. Selanjutnya, Assalamualaikum Bu Fatia, Waalaikumsalam. Saya dulu bekerja di sebuah lembaga keuangan sebagai pencatat hutang riba. Sekarang saya telah resign selama 7 tahun. Selepas resign ujian bertubi-tubi dari kehilangan orang tua, mertua, papa gitu ya. Tabungan habis, suami sulit komunikasi, cenderung temperamen. Sampai 2 tahun ini saya terjerumus pinjol. Naudzubillah. Saat ini saya berencana menjual rumah saya untuk menutup atau membebaskan hutang pinjol. Mohon doanya Ustazah, saya takut jika kematian datang saya masih termaksiat dengan dosa. Saat ini saya berikhtiar usaha cemilan dan mencari pekerjaan kembali. Suami pun masih bekerja dengan penghasilan yang berkurang, tidak seperti dulu lagi. Setiap hari saya sholat taubat, tahajud, hajat, duha dan berusaha on time. Mudah-mudahan ya, ini kalau sudah punya niat menjual rumah untuk melunasi pinjol, berarti kan sudah niat. Kalau sudah niat, Allah mudahkan. Satu hal saja, jangan pernah merasa begini, kok pas saya hijrah ujian banyak ya gitu. Kemarin saya biasa-biasa saja, nggak jadi orang baik, nggak ada ujian tuh gitu. Kenapa? Itu banyak sekali DM yang masuk kepada saya, pertanyaannya begitu, banyak sekali. Bu Fatia, setelah saya hijrah, setelah saya berubah, ujiannya banyak. Waktu saya belum hijrah nggak ada ujian. Sesungguhnya ketika kita hijrah ke arah yang lebih baik, Allah menggugurkan dosa-dosa masa lalu kita. Allah saring kita, Allah uji, Allah hukum di dunia, Allah ampuni dosa-dosa kita yang dulu gitu ya. Di mana digugurkannya sekarang? Lebih baik digugurkan dosanya di dunia ketimbang harus diazab di akhirat. Makanya Allah sayang. Kita dikasih ujian sebagai penggugur dosa. Karena orang-orang yang di dunianya diuji, insya Allahnya hisab di akhirat lebih gampang begitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustazah, saya mau nanya mengenai hadis yang ini. Ada seorang pelacur yang bisa masuk surga gara-gara kasih minum pada seekor anjing. Nah, kalimat seperti itu banyak disalahartikan oleh sebagian orang, sehingga mereka itu tidak mengutamakan ibadah-ibadah yang lainnya. Misalnya sholat, nggak penting juga, yang penting jadi orang baik bisa masuk surga. Nah, gimana itu penjelasannya? Mohon kami dijelaskan sejelas-jelasnya. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika dia memberikan haknya kepada hewan saja di hadapan Allah baik, apalagi hak manusia, tetapi tetap didahulukan haknya Allah. Haknya Allah didahulukan, kewajiban kita kepada Allah didahulukan. Dia menjadi orang baik ketika dia ingat dengan yang menciptakannya. Dia tahu yang menciptakannya adalah zat yang maha segala-galanya. Kewajiban dia kepada Allah itu apa? Nah, itu yang harus dia perhatikan. Jadi kalau dia berbuat baik kepada manusia tetapi tidak berbuat baik kepada Allah, bagaimana dia dikatakan baik begitu. Jadi tetap sama halnya misalnya begini, ada anak baik banget sama tetangga, tetapi sama ibunya durhaka. Bagaimana dia dikatakan anak baik kalau sama ibu kandungnya saja dia durhaka. Even dia baik sama ibu-ibu yang lain. Begitu. Jadi bagaimana dia dikatakan baik kalau dia durhaka pada penciptanya, begitu. Jadi hadis ini menyampaikan pesan kepada kita, even dia memberi minuman kepada seekor hewan saja sama Allah dicatat sebagai amal soleh, apalagi melakukannya kepada manusia. Itu anjuran untuk kita berbagi atau memberikan pertolongan kepada siapapun begitu. Jadi jangan sampai disalahartikan ya. Orang baik itu paling tahu mana kewajiban dia kepada Allah, mana kewajiban dia kepada manusia. Salah juga gitu ya, karena kita harus merasa malu kalau tidak bisa berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita semuanya. Kita dikasih hadiah sama manusia, kita bilang terima kasih. Bagaimana mungkin kita dikasih kebaikan, kenikmatan sama Allah, kita tidak mengucapkan terima kasih. Buktikan terima kasih kita dengan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Itu bukti kita pandai bersyukur dan pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, jadi jangan pernah merasa bangga dengan kebaikan yang kecil tadi gitu ya, dengan meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, jadi orang baik itu orang yang paling tahu apa kewajiban dia kepada Allah, apa kewajiban dia kepada makhluk. Jangan sampai dia baik kepada makhluk tetapi tidak pernah baik, tidak pernah menyembah kepada sang pencipta yang telah memberikan dia segala-galanya. Wallahu a'lam, demikian. Baik, Assalamualaikum Ustazah, saya dipoligami selama 6 tahun. Sebelumnya suami selingkuh dengan teman saya, lalu mereka diam-diam menikah siri. Mereka baru berani ngomong dengan saya kemarin dan saya meminta mereka bercerai atau kami yang bercerai, lalu suami memilih mereka yang bercerai. Apakah saya terkena dosa? Begini, rasa itu nggak bisa dipaksakan. Rasa itu nggak bisa dipaksakan. Kalau dia nggak mampu di poligami, dia kan bisa sholat istikharah ya. Dia bisa sholat istikharah. Sebetulnya misalnya kita menawarkan saya mundur saja karena saya tidak kuat, saya tidak sanggup gitu. Saya tidak sanggup untuk di madu atau di poligami, kemudian suami baik kalau kamu nggak kuat saya pilih kamu, tanpa menyuruh pisah, biarkan suami yang memutuskan begitu. Itu sesungguhnya masalah rasa. Khawatir kita tambah dosa ketika kita di poligami gitu ya. Khawatir gitu. Jadi di masa Rasulullah pun karena nggak cinta saja itu boleh berpisah ya, karena khawatir menimbulkan
dosa begitu. Wallahu a'lam. Ustazah, apa yang harus dilakukan atau zikir apa yang dibaca untuk melembutkan hati anak perempuan yang belum mau berhijab, suka menunda-nunda sholat dan tidak mau membantu pekerjaan rumah sementara ibunya sedang sakit? Minta kepada Allah, ya Latif, ya Latif, ya Allah lembutkan hati putriku. Duhai Allah yang maha lembut, lembutkanlah hati putriku atau lembutkanlah anak-anakku begitu. Hati anak-anakku, karena Allah yang memutarbalikan rasa cinta menjadi benci, benci menjadi cinta. Allah alam. Ini saya ngebut ya karena hampir jam 11. Ustazah, semoga selalu dalam rahmat Allah, amin. Saya punya teman, dia pernah berselingkuh, sekarang sudah berkumpul lagi dengan suaminya. Akan tetapi suaminya sering mengungkit masa lalu perbuatan selingkuhnya. Padahal teman saya sedang masa hijrah dan berubah, udah bertaubat. Bagaimana menasihati teman saya untuk tetap sabar? Kadang-kadang perempuan dilihat masa lalunya, laki-laki dilihat masa depannya. Maka perempuan pandai-pandai menjaga kehormatan. Karena kehormatan perempuan itu sebuah kebanggaan buat laki-laki. Jadi itu udah konsep anak-anak sekarang, anak perempuan dilihat masa lalunya, anak laki-laki dilihat masa depannya. Jadi kalau terkadang suami ngungkit-ngungkit masa lalu, ya itu mungkin salah satu cara Allah gitu ya, menguji kesabaran kita. Terus bagaimana? Karena kita pernah melakukan sebuah dosa, udah taubat juga, anggaplah itu proses Allah menggugurkan dosa melalui lisan suami yang ngungkit-ngungkit. Kalau suami yang selingkuh, perempuan juga sama, suka ngungkit-ngungkit. Ayah masih suka sama dia enggak? Ayah masih suka gini enggak? Sama, perempuan juga gitu. Cuma bedanya karena perempuan itu kan di perasaannya sensitif ya. Kalau diungkit tuh, aduh dia sakit hati gitu. Bersabar boleh jadi itu cara Allah menghukum dosa masa lalunya dia gitu ya. Alhamdulillah, bersyukurlah suami masih bisa memaafkan, bisa nerima. Jadi kalau ada tutur kata yang melukai, sampaikan ke suami, ayah saya tuh sudah taubat, ayah saya sudah hijrah. Kenapa ayah masih mengungkit masa lalu saya? Bilang sama Allah lagi, Allah berikan hamba kesabaran dengan tutur kata yang disampaikan oleh suami hamba, ya Allah berikan hamba kesabaran. Satu saja, minta kesabaran. Makanya kalau masuk surga kenapa? Salamun alaikum bima sobartum. Malaikat menyambut kita apa? Selamat kepada kalian karena kesabaran kalian. Jadi mau dapat sesuatu yang luar biasa, sabarnya kita sama-sama diperbesar, diperkuat begitu ya. Terakhir, assalamualaikum Ibu, izin bertanya, apakah membuli dan sejenis ini termasuk mendapat dosa membunuh? Karena membuli itu kan walau tidak membunuh fisik tapi bisa membunuh karakter dan psikis, sehingga bisa juga membuat orang yang dibuli sakit hati. Kalau berbicara sama atau tidak? Ya tidak sama. Kalau membunuh, orang tersebut tidak hidup lagi. Kalau membunuh karakter, orangnya masih ada, cuma psikisnya dia yang terluka gitu ya. Di mata hukum pasti berbeda dengan orang pacaran dan orang berzina, kan beda kan begitu. Tetapi sudah mendekati. Allah itu maha adil Allah itu. Sekecil apapun dosa kita akan diperlihatkan, dan sekecil apapun amal soleh kita akan diperlihatkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi sekecil apapun gitu, jangan sampai, sebetulnya kita ini contoh, jangan sampai seharusnya kita masuk ke dalam surga, terus ada satu pasir yang membuat dosa kita bertambah berat hanya dengan satu butir pasir, ternyata hisab kita jadi lama gitu. Jadi hindari melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, menyakiti orang lain. Khawatir sebetulnya proses kita udah mau masuk nih ke dalam surga. Pas ditimbang ada satu butir pasir yang nempel di timbangan kejahatan. Dan itu membuat hisab kita menjadi lama.
Na'udzubillah. Mudah-mudahan yang kita usahakan saat ini adalah bagaimana menambah amal soleh sekecil apapun. Sekecil apapun kita tambah amal soleh. Paling gampang istilahnya apa? Kita sama-sama ngumpulin recehan ya. Sama-sama ngumpulin recehan, sama-sama nambah amal soleh sekecil apapun. Berharapnya apa? Berharapnya amal soleh yang kecil ini yang mengantar kita kepada surganya Allah. Demikian ibu-ibu soleha, itu saja kesempurnaan milik Allah. Kekurangan dari saya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.